نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan bab adabus safar atau kita naik kendaraan, merujuk kitabnya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin hafizahullah ta'ala. Penjelasan hadis yang pertama telah kita lewati dan akan kita lanjutkan yaitu hadis yang nomor 2. Tafadhal man yaqra. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع المسلمين آمين. أما بعد، قال المصنف فضيلة الشيخ أبو زكريا ابن شرف النووي وعن عبد الله بن سرجس radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'tha'is safari wa ka'abatil munqalabi wal hawari ba'dal kauni wa da'watil mazlumi wa su'il manzari fil ahli wal mali. Rawahu Muslimun. Dari Abdullah Ibnu Sarjas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia hendak safar, ia meminta perlindungan dari kesulitan safar dan dari kejelekan waktu kembali dan dari keburukan setelah kebaikan dan dari doa orang yang terzalimi dan dari buruknya pandangan pada keluarga dan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Hadza ya ikhwan min adab as-safar. Fa hadza dalilun ala kamalil Islam. Sumbernya Islam. Fa kullu syai'in ma fa'alna. Apa yang kita kerjakan fala budda lahu min al-adillah. Harus ada dalil. Wa natamassak biha.
kita wajib berpegang teguh dengan dalil ini. Di antaranya wa minha ma min adabis safar ad-du'a. Wa an Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila safar maka berlindung kepada Allah karena safar ini lain dengan kita di rumah. Dan banyak musibah-musibah yang menimpa kepada orang musafir, terutama musibahnya mata dan musibahnya lisan dan juga yang lainnya. Maka beliau apabila safar yata'awwad, berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandari wal khawri ba'dal qawni atau wa su'il munkalabi wa ta'watil madlumi wa su'il mandari fil ahli wal mali. Hadha hadis rawahu Muslimun fi kitabil haji. Dalam kitab haji, karena orang haji mesti safar. Bersumber dari Abdullah bin Barjas, semoga Allah Ta'ala meridainya, seorang sahabat yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau idza safara, apabila safar, ya ta'awwadhu, maka beliau berlindung kepada Allah. Karena ta'awud adalah ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena manusia tidak mungkin akan bisa lepas dari gangguan kecuali apabila Allah Ta'ala yang melindunginya. Ya ta'awwadhu min wa'sa'is safar. Wa'sa mana kesulitannya. Karena orang safar lain dengan di rumah. Banyak halangan-halangan. Maka sebelumnya mereka musafir ini berlindung pada Allah dari yaitu kerepotannya, kesulitannya safar. Apalagi jalan macet, hujan yang lainnya. Wa ka'abatil mandori. Dan jeleknya wa ka'abatil munqalabi. Dan jeleknya kembali. Atau kesedihannya ketika dia pulang. Karena suatu saat pulang melihat keluarganya yang tidak beres. Atau juga ada suatu barang yang hilang. Atau musibah. Berlindung sebelumnya. Wal khawri ba'dal kauni. Dan juga berlindung dari kesulitan. Setelah mendapatkan kemudahan atau kecukupan. Wa da'watil madlumi. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari doanya orang yang dizalimi. Karena bagaimanapun manusia suatu saat dia safar, dia ganggu orang. Atau dia nyerempet orang. Atau dia mencaci. Dan juga yang lainnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Satu saat dia naik sepeda, maka dia mengambil haknya orang. Sehingga orang itu jatuh mamanya. Hati-hati. Karena kita safar selalu dalam pengawasan Allah. Wasu'il mandari, dan jeleknya pandangan. Karena manusia ketika dia pergi, mata ini umumnya melihat. Oleh karena itu upayakan kita safar. Ketika naik di bis atau yang lainnya, selalu kita berteman dengan Al-Quran. Baca kitab Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mata kita tidak keliaran ke sana kemari. Karena apabila safar semua jelek kita lihat. Melihat wanita dan juga yang lainnya. Fil ahli, dan juga yaitu dalam keluarga. Jeleknya melihat keluarga kita ketika pulang. Wal mali, dan juga suatu saat harta kita hilang. Atau yang lainnya. Ini adab kalau kita dalam keadaan safar. Selalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya doa ini saja, masih banyak beberapa doa yang kemarin telah kita baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin
fa inna ila rabbina lamunqalibun dan juga seterusnya. Naam. Fadhal. Hakadha huwa fi sahihi Muslimin al-hawri ba'da al-kauni bin nuni wa kadha rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i qala at-Tirmidzi wa yurwa al-kawru bir-ra'i wa kilahuma lahu wajhun. Seperti inilah riwayat dalam Sahih Muslim. Al-hawri ba'dal kaun diriwayatkan dengan nun, dan begitu pula riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Dan Imam Tirmidzi berkata, dan telah diriwayatkan al-kaur dengan ra, dan keduanya memiliki sudut pandang. Qala al-ulama'u wa ma'nahu bin nuni wa ra'i jami'an. Dan para ulama berkata, dan makna dengan nun atau dengan ra ar-ruju'u minal istiqamati awi ziyadati ila naqsi, yaitu kembalinya dari keistiqomahan atau kelebihan kepada kekurangan. Qalu wa riwayatu ra'i ma'khudhatun min takwiril imamati wa huwa laffuha wa jam'uha. Dan mereka berkata, riwayat dengan ra yaitu diambil dari melilitkannya imamah, yaitu melipatnya dan menggabungkannya. Wa riwayatun nuni minal kaun masdaru kana yakunu kaunan idza wajada wastaqarra. Dan riwayat dengan nun dari al-kaun yaitu masdar kana yakunu kaunan, apabila ada dan tetap. Baik, hadza Imam Nawawi menjelaskan kalimat yaitu al-khawri. Juga bina al-qawri, al-kauni, firra juga nun. Ini penjelasan dari beliau dan maknanya ar-ruju' minal istiqamah, kembali kepada istiqamah supaya manusia kembali pulang istiqamah. Awiz ziyadati ila naqsi, atau bertambah dari kekurangan. Dan juga ada lagi yang mengatakan bahwasanya wa riwayatur ra al-qawri ma'khudhatun min takwiril imamah, diambil dari memutarnya imamah surban. Wa wallafuha, yaitu dilipatkannya, bajamuha, dan dikumpulkannya. Ini makna dari sisi bahasa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Fadhal. Wa an Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala syahidtu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utiya bidabbatin liyarkabaha. Dan dari Ali bin Rabi'ah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku melihat Ali ibnu Abi Thalib, semoga Allah meridainya, diberi kendaraan untuk ia tunggangi. Naam. Hadza sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, syahidtu Ali bin Abi Thalib. Saya pernah menyaksikan Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahkan oleh beliau dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Utiya bidabatin, beliau didatangkan, dihadirkan dengan kendaraan. Dabat mana yatubu alal ardi, yang merambat, yaitu melata di permukaan bumi, baik itu hewan atau yang lainnya. Liar kabaha, agar beliau naik kendaraan ini. Tafadhal. Falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah, maka tatkala ia meletakkan kakinya di tunggangannya, ia mengucapkan bismillah dengan menyebut adab ya ikhwan, kita safar. Ketika kita naik di kendaraan, maka hendaknya ketika naik baca bismillah. Kita bertawassul dengan menyebut nama Allah, karena keselamatan manusia tergantung kepada Allah. Jangan lupa, sesuatu yang baik kita selalu menyebut nama Allah, bismillah.
ketika naik. Ya, ketika naik, entah itu sepeda motor atau yang lain, baca bismillah. Nah. Falamma istawa ala dhahriha qal alhamdulillah. Maka tatkala ia telah duduk di atasnya, ia mengucapkan alhamdulillah. Nah. Tatkala sudah mapan kita naik di atas sepeda motor atau mobil atau kendaraan yang mengatakan alhamdulillah. Istawa itu maknanya ala wartafa. Ketika sudah kita naik di atasnya kendaraan, entah itu sepeda motor atau itu mobil atau itu pesawat. Ini adab kita ketika safar, ketika kita melangkahkan kaki baca bismillah. Ketika sudah mapan tempat duduk membaca alhamdulillah. Karena segala puji miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak memuji Allah taala? Segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian ia mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami semua ini. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan kepada Rabb kamilah kami kembali. Nah, setelah kita mau naik baca bismillah. Ketika sudah sampai tempat duduknya baca alhamdulillah, lanjutkan. Kita bertasbih kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Ta'ala yang menundukkan kendaraan ini. Baik itu kendaraan berupa binatang ternak atau kendaraan sepeda motor atau mobil, karena semuanya ini adalah miliknya Allah. Allah Ta'ala yang menundukkannya. Wa ma kunna lahu mukrinin. Padahal kami ya Allah sebelumnya tidak kuat untuk menaikinya ini. Tetapi Engkau ya Allah membuat kami ini bisa kuat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami wahai Allah Ta'ala kepada Rabb kami, kepada-Mu ya Allah akan dikembalikan. Ini adab kita ketika safar. Dan penting kita membaca doa ini supaya kita tidak mendapatkan gangguan dari siapapun. Karena as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada adab Allah Ta'ala. Makanya kita sebelumnya yaitu berwasilah dengan menyebut nama Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertasbih menunjukkan bahwasanya kita itu miliknya Allah. Naam. Tsumma qala alhamdulillah thalatha marratin. Kemudian mengucapkan alhamdulillah sebanyak 3 kali. Tsumma qala Allahu akbar thalatha marratin. Kemudian mengucapkan Allahu akbar sebanyak 3 kali. Nah, setelah selesai membaca tasbih ini, kita membaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita bertakbir mengagungkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud. Dan jadi doa safar banyak sekali. Di antara ini yang dikiring oleh muallif Al-Imam Nawawi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Naam. Tsumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Naam. Setelah itu mengakhiri dengan doanya subhanaka inni zalamtu nafsi. Ada riwayat dzulman katsira. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Karena manusia banyak zalimnya. Zalim itu memang meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Quran ditempatkan di tempat yang tidak layak. Sampah dibuang sembarangan. Ini kezaliman manusia. Berbicara tidak benar. Waktunya di masjid mengantuk. Waktunya di kelas mengantuk tidur. Ini zalim. Karena kita di masjid waktu kita untuk zikrullah. Makanya diingatkan. Ya, karena manusia itu diwaswasi oleh syaitan. Diwaswisu fi suturin nas. Jangan sampai kita meletakkan mengantuk ini pada waktu kita ibadah. Salat mengantuk. Tapi makan tidak mengantuk. Sendakura tidak mengantuk. Sepak bola tidak mengantuk. Ini hal yang harus kita fahami.
Kenapa mengantuk pada waktu di masjid? Mengantuk mau tidur pada waktu taklim. Ini hal yang perlu kita bersihkan jiwa kita. Apa yang menyebabkan mengantuk? Kalau kita capek main-main, jangan main-main. Nah, kalau kita capek ketika yaitu bekerja, kurangi pekerjaan. Karena Allah telah menjadikan waktu ini untuk ibadah. 6. Summa qala subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli. Nah, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Aku ini menyadari aku telah berbuat zalim kepada diriku. Bahkan juga ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan juga beliau berdoa, inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika seorang nabi yang pertama, maka beliau berlindung kepada Allah dari kezaliman dan mengakui kesalahannya. Demikian juga nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, termasuk paling baiknya mulianya nabi yang Allah Ta'ala diberi hak untuk mintakan syafaat di hari kiamat. Ketika tawaduk kepada Allah, menyadari kezalimannya, maka bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Faghfirli ya Allah, ampuni dosaku. Kenapa? Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Nam kamil. Thumma dhahika faqila ya amiral mu'minin min ayyi syai'in dhahikta. Naam, setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaitu tertawanya senyum. Tertawanya bukan mengangkat suaranya, tapi tersenyum. Faqila, lalu ditanya, ya amiral mu'minin. Ini menunjukkan orang punya kedudukan, maka dipanggil dengan kedudukannya. Ya amiral mu'minin. Min ayyi syai'in dhahikta. Kenapa amirul mu'minin kok tertawa atau senyum? Fadhal. Qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahika. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta? Qal inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfirli dhunubi. Nah, kemudian ditanya ra'aitun nabi, ini jawabnya. Mengapa senyum setelah berdoa ini? Karena mengikuti ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala memberi suri tauladan untuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk dirimu contoh yang paling baik, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu summa dhahika. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini, kemudian beliau tertawa. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta. Menanya, ini menunjukkan yang tidak tahu harus menanya. Maka Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Maka menanya, ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa atau senyum? Qala inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala heran tatkala melihat hambanya idza qala, ketika berdoa, ighfirli dzunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Karena itu dianjurkan setiap orang setelah sholat istighfar. Astagfirullah. Karena pada suatu saat mengingat sesuatu yang ketika kita setelah sholat tidak ingat satu itu. Oleh karena itu ketika kita sholat hendaknya memperhatikan bacaan yang kita baca. Dan hendaknya pula memperhatikan imam ketika membaca ayat. Agar kita bisa menikmati makna di dalamnya. Dan supaya setan jauh daripada kita. Naam, fadhal. Ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi
hasanun sahihun. Wa hadha lafdhu Abi Dawud. Naam. Ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Ini perlu kita pahami. Setiap saat kita melakukan apapun, banyaklah istighfar. Bahkan juga mungkin kita istighfar terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Karena orang beristighfar berarti mengenal Allah, menyadari dirinya keliru. Hadza rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dikatakan hadis hasan karena ada sebagian rawi yang dhabtu hifdhihi kurang, yaitu hafalannya kurang sedikit, itu dinamakan hasan. Apabila dia yaitu hafalnya kuat tidak keliru maka dikatakan sahih. Wa fi ba'dhin nusakh, dan di sebagian dalam kitabnya dijelaskan hasanun sahih. Ini istilah oleh Imam Tirmidzi yang tidak dimiliki oleh imam yang lain. Imam Tirmidzi apabila mengatakan hasanun sahih ada dua perkara. Bisa juga satu rawi. Satu rawi ini dinilai oleh dua orang. Satu hafalannya bagus, thiqah, tamaman. Maka ini hafalnya benar. Ada lagi yang mengatakan kurang hafalannya. Maka beliau Imam Tirmidzi jujur mengatakan hasanun sahih. Ketika satu orang dinilai oleh ahli hadis beda, yang satu hasan kurang hafalannya sedikit, yang satu dikatakan yang lain dia bagus hafalannya. Atau memang dua orang yang meriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, satu kurang hafalannya dikatakan hasan, yang nomor dua yaitu sempurna yaitu hafalannya dikatakan sahih. Hadza lafdhu Abi Dawud, cuma ya ini lafadznya hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Wa qala syarih fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhanil hadithani fil ad'iyati wal adhkari allati tuqalu idza rakibal insanu rahalatahu fis safari. Wa sabaqa lana syarhul ayatil karimati anna Allah ta'ala qala litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, dua hadis ini, hadal hadisan yang awal dan juga yang kedua, minal fil adiyati, termasuk bagian daripada doa-doa, wal adhkar, dan juga zikir-zikir yang harus kita fahami. Allati tuqalu idza rakibal insanu rakhilatahu fis safar, yang wajib dibaca ketika orang itu mau naik kendaraannya, ketika mau pergi. Wasabaqa lana syarhul ayatil karimah, dan sudah kita lewati pembahasan keterangan ayat ini. Annallahu ta'ala qala litastawu ala dhuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi fataqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Tafadhal. Kadzalika aidan yata'awwadzul insanu min wa'tha'is safari wa min ka'abatil manzari wa min su'il munqalabi fil mali wal ahli. Nah, demikian juga setelah kita membaca doa ini jangan lupa kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna a'udzubika min wa'tha'is safar, dari kesulitannya yaitu bepergian. Suatu saat orang dia berjalan atau sedang naik kendaraan yaitu macet, dan juga ada kendaraan yang guling yang lainnya. Sebelumnya kita berlindung kepada Allah. Wa min ka'abatil mandari, dan dari jeleknya pandangan kita. Karena suatu saat manusia melihat, dilupakan oleh syaitan. Melihat kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Melihat wanita atau yang lainnya. Wa min su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala ketika kita kembali
Jangan sampai ada sesuatu yang kita lihat di rumah, sesuatu hal yang menyedihkan hati kita. Karena kita safar ingin pulang mendapatkan kegembiraan, ingin melihat keluarga kita baik, melihat harta kita utuh atau sempurna. Kamil. Wa yata'awwadhu aidan min da'watil mazlumi wa yas'alullaha al-maghfirata war rahmata wa yuhammidullaha thalathan Wa yahmatullaha. wa yahmidullaha thalathan wa yukabbiru thalathan. Nah, kemudian kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari doa-doanya orang didolimi. Satu-satu orang musafir dia membalap orang atau nyerempet orang, atau ketika hujan orang itu sedang berjalan, kemudian orang berkendaraan airnya mengena kepada orang berjalan. Suatu saat mereka berdoa, ya, karena doanya orang didolimi dikabulkan oleh Allah. Ittaqi da'watal madrum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang didolimi. Inilah kekuatan kaum muslimin. Siapapun orang berbuat yang berkuasa, yang mendolimi orang, kita tidak mampu membalas mereka, berdoa kepada Allah. Sekarang berapa banyak orang berbuat zalim. Ternyata mereka dihukum oleh Allah Ta'ala, bukan dihukum oleh orang yang didolimi. Ini yang perlu kita fahami, dan kita harus hati-hati. Jangan sampai mendolimi orang. Baik hutang tidak dibayar, atau pinjam tidak dikembalikan, atau kezaliman yang lain, karena manusia sifatnya berbuat zalim. Atau ucapan-ucapan yang mendoliminya. 6. Wa yas'alullaha al-maghfirata wa rahmah. Dan hendaknya orang ini yang safar ini selalu minta ampun, mohon kepada Allah Ta'ala ampunan dan mohon rahmatnya. Wa yahmatullaha salasan, dan membaca alhamdulillah 3 kali. Wa yukabbiru salasan, dan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh yaitu Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab sunannya. Nah. Kullu hadha mimma jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa in dzakartahu bil lafdhihi fa hadha huwal ahsanu wal afdalu wa illa faqul ma tayassara wa ahammu syai'in ma dzakarahu Allah ta'ala fil Qur'ani subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Naam. Kullu hadza mimma ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa tadi bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in dzakartahu bi lafdhihi, kalau kita ingat urutan doa tadi tidak mengapa, fa hadza wal ahsan wal afdal. Wa illa, dan jika tidak tahu urutannya maka boleh yang di depan dibelakangkan, yang di belakang didepankan karena lupa. Wa illa faqul ma tayassara. Maka jika tidak, maka bicara atau berdoa yang sekiranya mampu untuk kita berdoa. Wa hammu syai', dan paling pentingnya ma dzakarahullahu ta'ala, dalam Allah Ta'ala menyebutkan di sini subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu kalau kita masih ingat berdoa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Wa fi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bayanu si'ati maghfiratillahi wa rahmatihi wa annahu azza wa jalla yafrahu min 'abdihi idza astaghfarahu wa taba ilaihi. Nah, disebutkan dari hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunjukkan bayanu sa'ati maghfiratillah, luasnya pengampunan Allah. Dan Allah Ta'ala senang sekali apabila hambanya minta ampun. Menunjukkan dia ya'tarifu bidunubihi, menyadari atas dosanya. Wa rahmati, dan Allah senang sekali yaitu merahmati hambanya yang istighfar. Yang ketika keliru maka dia bertobat. Wa annahu azza wa jalla yafrahu min abdihi idza astaghfarahu wa taba ilaihi. Allah Ta'ala sangat senang sekali
apabila menjumpai hamba yang keliru, lalu dia istighfar dan dia tobat. Tobat itu maknanya tidak mengulangi lagi. Ya, dan juga menyesal atas perbuatan jahatnya dan berusaha untuk yaitu menyusul dengan amal yang soleh. Itu makna tobat. Fadlna. Wa qad thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lillahi ashaddu farhan bitaubati 'abdihi min ahadikum birahalatihi. Naam. Telah ditetapkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lillahi ashaddu farhan bitaubati 'abdihi min ahadikum birahilatihi. Allah lebih sangat ya mendengar hambanya ketika dia bertobat daripada salah satu di antara kamu di atas kendaraannya. Bayangkan ini menunjukkan yaitu rahmatnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mempunyai sifat gembira, farah, dan juga mempunyai sifat ridha. Mempunyai juga sifat ghadab, marah. Tetapi tidak sama dengan marahnya hambanya. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna. 6. Wa dzakarul hadisa wa huwa annahu rajulun musafirun adalla rakhilatahu. Kemudian menyebutkan hadis pula bahwasanya seorang laki-laki musafir yang mana hilang kendaraannya, hilang untanya. Ya, karena unta ketika di padang pasir diikatnya dan orang itu istirahat. Wa faqataha fatalabaha falam yajidha. Maka orang musafir ini kehilangan yaitu ontanya dan dicarinya tidak menjumpainya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas unta itu bekal-bekal makannya, minumnya dan juga bajunya. Alangkah sedihnya orang ketika pergi kendaraannya hilang. Fa'ayisa minha wa minal hayat. Maka dia putus asa. Seolah-olah tidak bisa hidup lagi karena bekalnya pergi, hilang. Wa nama tahta sajaratin. Tidurlah orang ini ketika yaitu capek dalam bepergian, tidur di bawah pohon. Yantadhirul mauta. Dia menanti kematiannya karena makannya, bekalnya sudah tidak ada. Dan orang tidak mungkin akan makan batu, tidak mungkin makan pasir. Kalau di tempat kita masih banyak daun-daunan kita makan. Tapi di pasir, di padang pasir tidak ada, bahkan juga panas. Tidak ada air. Fabayna ma huwa kadzalik, maka tatkala keadaannya seperti itu, idza birakhilatihi qad ta'allaqat bisyajara, tiba-tiba kendaraannya ini terikat di pohon itu kembali. Ini merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Fa akhadha bi zimamiha, maka diambil talinya ya supaya tidak lepas. Waqala, dan karena sangat gembiranya luput bicaranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, saya ini Tuhanmu. Karena min syiddatil farah. Karena sangat gembiranya. Ini menunjukkan orang ketika keliru perlu dinasihati. Dan kalau tidak sengaja tidaklah berdosa. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau menghukum kami kalau kami ini lupa atau salah. Suatu saat seorang khatib keliru, ya, maka dia hendaknya meralatnya. Atau kita memberitahu. Yuridu ayakula Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Padahal orang yang kehilangan unta ini saking senangnya, maka mestinya dia mengatakan, ya Allah, engkau Rabbku, engkau penciptaku, saya ini hambamu. Lakinnahu akhta'a min syiddatil farah. Tetapi keliru karena sangat gembiranya. Bayangkan bagaimana tidak gembira. Mengingat kematian, semua bekalnya hilang, makannya, bajunya, yang lainnya. Tetapi Allah Ta'ala mengembalikan hal ini. Dan orang itu hendaknya bersyukur kepada Allah. Wallahu azza wa jalla yafrahu bi taubati abdihi. Maka Allah Ta'ala sangat gembira ketika hambanya mau bertobat. Termasuk kita semuanya ayyuhal ikhwah. Pemuda pada zaman sekarang lain dengan pemuda pada zaman dulu.
Antum semuanya kena fitnah sekarang dengan HP, dengan dunia internet, dengan dunia YouTube dan juga yang lainnya. Maka orang selamat adalah orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Sebaiknya kita tidak memiliki perangkat-perangkat tersebut. Ketika perangkat tersebut kalau kita tahu banyak madorotnya. Karena suatu yang halal tidak harus kita miliki. Ini yang harus kita fahami. Apalagi para pemuda yang pada zaman sekarang kalau tidak didampingi dengan ilmu beribadah maka akan hancur. Fa'alaika ya akhil muslim, maka kewajiban bagi orang muslim anta tuba ilallah wa tarji'ah. Kembali kepada Allah, tobat, berhenti kita dari kemaksiatan. Kemaksiatan apapun. Wa tuqsi dhunubuka wa tuqsi dhunubaka wa tastaghfiru. Maka hitunglah dosamu dan mintalah ampun. Wa ta'lamu annaka ma tastaghfarta lillahi ta'ala bisidqin wa ikhlasin. Dan hendaknya kamu mengerti, tahu kapan saja kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan jujurnya hati, dengan benar hati dan keikhlasan hati, fa inna Allah ta'ala yaghfiru laka. Allah ta'ala akan mengampuni dirimu. Karena Allah ta'ala berfirman, "May ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah na'am yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa melakukan dosa, su'an nakirah, dosanya mata, dosanya telinga, dosanya mulut, dosanya tangan, dosanya kaki, dosanya pikiran pula. Suatu saat memikirkan yang jelek. Ayadlim nafsahu, atau mendalimi dirinya. Karena dia berbuat zalim. Summa yastaghfirullah, ini menunjukkan hendaknya segera. Tidak boleh kita tunda. Summa yastaghfirullah, kemudian segera dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yajidillah ghafurur rahimah. Dia akan menjumpai Allah Ta'ala mengampuni dosanya dan belas kasihan kepadanya. Ini yang perlu kita fahami, karena manusia tidak lepas daripada dosa. Apalagi pada zaman sekarang, penampilan kejahatan masuk di mana-mana, masuk di rumah, di kelas dan juga yang lainnya. Tidak ada jalan yang baik untuk kita, melainkan kita memperbanyak menuntut ilmu. Menyibukkan diri dengan amal soleh. Baca Al-Quran itu. Mudzakarah, dihafal kembali. Karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa bukan dengan maksiat, bukan dengan urusan dunia, tetapi ketenangan jiwa dengan baca Al-Quran dan memahami maknanya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, maka menjadi tenang jiwamu. Kita talibul ilmi bagaimana sering masuk di masjid dan kurangi makan-makan, karena kita ini butuhnya makanannya sedikit. Dan bergaul dengan yaitu santri atau talib yang bersungguh-sungguh, agar kita bisa mengambil istifadah dari mereka. Begitulah yang dapat disampaikan. Nas'alullaha ayyaghfira lana wa lakum wa yarhamana wa yarhamakum innahu ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.